Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami. Kami beranggotakan Irwan Salomo Monte, Gariza Lutfia, Fadila Maulana Hidayat, dan saya Sahrul Darmawan. Yang pertama ada latar belakang. Di era Society 5.0, merupakan sebuah konsep di mana teknologi dan inovasi digital dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, efisien, dan inklusif. Society 5.0 memadukan dunia fisik dan digital melalui penggunaan Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, dan teknologi lainnya untuk menyelesaikan berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Data science sebagai salah satu pilar utama dari teknologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan visi tersebut. Data science menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti statistik, matematika, dan ilmu komputer untuk menganalisis dan memproses data dalam jumlah besar. Kemampuan untuk mengekstrak informasi yang relevan dan memberikan wawasan yang berguna dari data sangatlah penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Langsung ke pembahasan. Data science memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia di era Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep memadukan dunia fisik dan dunia digital melalui teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, AI, dan big data untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan responsif. Berikut adalah beberapa contoh nyata menjelaskan pentingnya data science. Yang pertama, kesehatan yang dipersonalisasi. Data science memungkinkan analisis data medis untuk memberikan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Contoh nyata adalah penggunaan data genomik dalam diagnosis dan perawatan kanker seperti yang dilakukan oleh perusahaan seperti 23andMe. Mereka menganalisis data genetik untuk memberikan rekomendasi kesehatan yang spesifik bagi setiap individu. Selanjutnya ada smart cities, yaitu data science membantu dalam pengelolaan kota pintar dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan meningkatkan keamanan. Misalnya, Singapura telah menggunakan data real-time untuk sensor lalu lintas dan mengatur lampu lalu lintas secara dinamis, mengurangi kemacetan hingga 30%. Yang selanjutnya ada e-commerce dan retail. Perusahaan e-commerce menggunakan data science untuk mempersonalisasi pengalaman belanja pelanggan. Amazon misalnya menggunakan algoritma machine learning untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian dan pencarian pelanggan, meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, di sini menjelaskan mengenai teknik atau tugas pokok data science yang diketahui serta memberikan penjelasan mengenai teknik pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sensor, transaksi, dan media sosial. Membersihkan data atau data cleaning. Membersihkan data dari kesalahan, duplikasi, dan data yang hilang untuk memastikan kualitas data. Selanjutnya ada eksplorasi data atau data exploration. Menganalisis data secara deskriptif untuk memahami pola dan anomali melalui visualisasi dan statistik. Selanjutnya ada pemodelan data atau data modeling. Membangun model prediktif atau deskriptif menggunakan teknik seperti machine learning atau statistik. Selanjutnya ada evaluasi model. Mengukur kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan event score. Selanjutnya ada teknik pembelajaran dalam data science. Yang pertama ada supervised learning, yaitu melatih model menggunakan data berlabel untuk membuat prediksi. Contoh, regresi linear untuk memprediksi harga rumah. Selanjutnya ada
unsupervised learning, yaitu melatih model menggunakan data yang tidak berlabel untuk menemukan pola. Contoh, klasterisasi Cummins untuk segmentasi pelanggan. Selanjutnya ada semi-supervised learning, yaitu kombinasi supervised dan unsupervised learning menggunakan sebagian data berlabel dan sebagian tidak. Selanjutnya ada reinforcement learning, yaitu melatih agen untuk belajar melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti algoritma pembelajaran untuk robotika atau permainan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Fadil. Oke, baik. Terima kasih, Sarul. Di sini saya akan melanjutkan PPT ini. Lakukanlah beberapa percobaan terhadap Iris dataset. Untuk percobaan ini, kita akan menggunakan Python dan pustaka scikit-learn untuk melakukan analisis pada dataset Iris. Ini adalah tata cara untuk memasukkan codingan di Python. Next. Next. Hasil percobaan menunjukkan bahwa model K-nearest neighbor mampu mengklarifikasikan data iris dengan akurasi yang tinggi, serta menghasilkan laporan klasifikasi dan matriks kebingungan yang membantu dalam evaluasi kinerja model. Perkembangan AI di Indonesia saat ini sudah sangat pesat. Sebutkan minimal 3 contoh dari AI yang telah diterapkan di Indonesia, berikan penjelasannya. Contoh penerapan AI di Indonesia. Yang pertama itu ada chatbot layanan pelanggan. Banyak perusahaan di Indonesia seperti bank dan ada smart farming. AI digunakan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Contoh, TaniHub menggunakan analisis data untuk memprediksi kondisi cuaca dan mengoptimalkan waktu penanaman dan pemanenan. Yang ketiga, ada pengawasan dan keamanan. AI diterapkan dalam sistem pengawasan dan keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Contoh, sistem pengenalan wajah dan analisis video real-time yang digunakan oleh pihak berwenang untuk memantau area publik dan meningkatkan keamanan. Pilih minimal 3 dari 8 sasaran MDG tersebut, lalu definisikan masalahnya serta jelaskan lingkungan masalah dalam agen cerdas tersebut dalam 4 item PEAS, performance, measure, environment, aktuator, dan sensor. Sasaran MDG yang dipilih memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Definisi masalah. Memberantas kemiskinan dan kelaparan. Banyak orang di negara berkembang yang tidak memiliki akses ke makanan bergizi dan sumber daya ekonomi yang memadai. Masalah ini diperburuk oleh pengangguran, rendahnya upah, dan kurangnya dukungan sosial, menyebabkan banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. Akses ke pendidikan dasar berkualitas masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Kurangnya infrastruktur tantangan besar, infrastruktur pendidikan, ketersediaan guru, dan kemiskinan menyebabkan banyak anak tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
Penyakit menular seperti HIV atau AIDS, malaria, dan tuberkulosis terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran, akses terhadap perawatan medis, dan fasilitas kesehatan memperburuk penyebaran penyakit ini. Memerangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, penyakit seperti tuberkulosis terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran, akses terhadap perawatan medis, dan fasilitas kesehatan memperburuk penyebaran penyakit ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irwan. Oke, baik. Yang saya akan bawakan kali ini adalah rancangan agen cerdas, memberantas kemiskinan dan kelaparan. Yang pertama adalah performance measure, pengurangan angka kemiskinan dan kelaparan, peningkatan akses ke makanan bergizi. Yang kedua ada environment, masyarakat yang berisiko tinggi terhadap kemiskinan dan kelaparan. Lalu juga ada actuators, program bantuan sosial, distribusi makanan, program pelatihan kerja, dan sensor, data demografis, laporan ekonomi, survei kebutuhan masyarakat. Next. Performance measure, peningkatan angka partisipasi dan kelulusan pendidikan dasar. Environment, sekolah dasar di daerah terpencil dan tertinggal. Lalu ada actuators, e-learning platform, program pelatihan guru, pembangunan infrastruktur pendidikan. Sensor, data partisipasi siswa, ketersediaan fasilitas pendidikan, survei kualitas pendidikan. Next. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Performance measure, penurunan angka infeksi dan kematian akibat penyakit menular. Environment, komunitas dengan prevalensi tingkat penyakit menular. Lalu ada actuator, kampanye kesadaran kesehatan, distribusi obat-obatan, peningkatan fasilitas kesehatan. Lalu ada data kesehatan masyarakat, laporan epidemiologi, survei perilaku kesehatan. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riza Lutfia. Sebagai tantangan sosial dan ekonomi, data science dengan kemampuan untuk menganalisis dalam data jumlah besar dan memberikan wawasan yang relevan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Society 5.0. Perkembangan AI di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan berbagai penerapan praktis seperti chatbot, layanan pelanggan yang digunakan oleh Bank BCA melalui Vira, smart farming yang diterapkan di Tani Hub untuk optimalisasi hasil panen, serta sistem pengawasan dan keamanan berbasis AI untuk meningkatkan keamanan publik. Dalam konteks sasaran-sasaran Millennium Development Goals, AI dan teknologi data analitik dapat memainkan peran penting dalam memecahkan masalah-masalah seperti kemiskinan dan kelaparan, akses pendidikan dasar, dan penyakit menular. Pendekatan agen cerdas dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, dan memerangi HIV atau AIDS, malaria, serta penyakit menular lainnya, menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target-target MDG. Melalui pengukuran kinerja yang jelas, pemahaman lingkungan, penggunaan aktuator yang tepat, dan pemantauan menggunakan sensor yang relevan. Secara keseluruhan, Society 5.0 dengan dukungan teknologi AI dan data analitik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
solusi inovatif yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.